Bayangin sebuah negara yang bisa kamu kelilingi dalam sehari, tapi isinya mobil mewah, kapal pesiar, dan kasino legendaris. Welcome to Monaco, negara kecil yang menjadi playground orang kaya dari seluruh dunia. Monaco, kecil, mewah, mahal. Ini dia negara sultan. Monaco itu di mana sih? Monaco itu negara terkecil kedua di dunia setelah Vatikan. Luasnya cuma 2 km persegi. Wow, kecil banget ya, tapi kekayaannya gak bisa dibilang kecil. Wow. Letaknya strategis banget di French Riviera antara Nice dan Menton. Banyak orang mengira ini bagian dari Perancis, padahal Monaco negara merdeka dengan pangerannya sendiri. Monaco berbatasan dengan Perancis, terletak 15 km di sebelah barat, berbatasan dengan Italia 8 km di sebelah timur. Wilayah kecil Monaco menempati serangkaian perbukitan yang padat dan tanjung yang menghadap ke selatan di atas Mediterania. Monaco berhasil mempertahankan kemerdekaannya dan mengadopsi undang-undang pada 4 April 1881. Monaco menetapkan bendera nasionalnya yang digunakan sampai sekarang. Negara ini beriklim Mediterania ringan, suhu rata-rata 16 derajat Celcius. Enak banget ya. Guys, lebih dari seperempat populasi Monaco terdiri atas warga negara Prancis, Italia, Swiss, dan Belgia. Sebagian besar penduduk Monaco beragama Katolik Roma. Bahasa Prancis merupakan satu-satunya bahasa resmi di negara Monaco. Terus kenapa Monaco bisa menjadi negara sultan? Dulu guys, Monaco itu nggak sekaya ini, bahkan sempat kesulitan ekonomi. Tapi semuanya berubah karena suatu keputusan penting, yaitu bikin kasino. Tahun 1800-an, Monaco membuka Monte Carlo Casino dan boom, turis kaya dari Eropa langsung berdatangan. Monaco dipimpin oleh keluarga Grimaldi sejak abad ke-13. Mereka cerdas, tahu potensi wisata dan pajak. Sampai sekarang warga Monaco nggak dikenakan pajak penghasilan. Makanya orang-orang super kaya pindah ke sini. Biaya apartemen di sini tuh mahal banget. Per tahun 2024 dikabarkan untuk menjalani kehidupan yang nyaman, rata-rata warga Monaco harus mengeluarkan biaya sebesar 3.743 US dollar atau setara dengan 60 jutaan per bulan. Ini di luar biaya sewa tempat tinggal. Makanya sekitar 40% dari mereka yang tinggal di sana dianggap sebagai miliarder. Kalau di Indonesia nih, rata-rata para pekerja kantor punya pendapatan kisaran 5-10 juta ya. Nah di Monaco guys, para pekerjanya itu punya upah bulanan 2.480 euro sampai 7.885 euro, atau ini setara dengan 36 juta sampai 117 juta rupiah setiap bulan. Gimana nih, kamu tertarik gak untuk pindah ke sini? Monaco dinobatkan sebagai kota termahal di dunia dalam laporan kota terkaya di dunia. Apartemen seluas 1.000 kaki persegi harganya rata-rata 3,88 juta dolar di sini. New York City dinobatkan sebagai kota termahal kedua di dunia, diikuti oleh Hong Kong. Jadi nggak pindah? Enggak ya kayaknya ya. Tempat syuting film Hollywood, Monaco juga sering menjadi lokasi film ikonik. Monte Carlo Casino pernah muncul di film James Bond, GoldenEye, dan Never Say Never Again. Ada juga film To Catch a Thief yang dibintangi Grace Kelly, yang akhirnya nikah sama Pangeran Rainier III dan menjadi putri Monaco beneran. Grand Prix dan mobil mewah. Kalau kamu suka Formula One, pasti tahu Monaco Grand Prix. Balapannya diadakan di jalanan kota, tikungannya sempit, sirkuit curam, super ikonik dan menjadi tantangan tersendiri. Setiap musim Grand Prix, Monaco semakin gila. Jet pribadi berdatangan, hotel full book, dan harganya bisa naik berkali-kali lipat.
Monte Carlo Casino. Monte Carlo Casino bukan cuma tempat judi, ini simbol kemewahan. Interiornya kayak museum, ada lampu kristal, lukisan klasik, karpet tebal, dan dress code-nya super ketat. Lucunya guys, warga lokal Monaco dilarang main judi di sini. Kasino ini khusus buat turis, jadi kayak bisnis mewah untuk negara. Wisata dan gaya hidup. Industri utama Monaco adalah pariwisata. Luasnya hanya 70 hektar, sempat diperluas pada 1972 dengan mengeringkan kawasan Laut Dangkal Fontvieille. Monaco memang tidak memiliki sumber daya alam dan akhirnya membuat fasilitas menarik di bidang pariwisata, termasuk pelabuhan untuk tempat berlabuh kapal pesiar mewah, hingga memiliki stadion dan berbagai bangunan tinggi. Pelabuhan terkenalnya antara lain Hercule dan Fontvieille dengan pemandangan yang sangat indah, bisa menampung bahkan sampai 500 kapal. Selain kasino dan Grand Prix yang terkenal untuk menarik wisatawan, Monaco juga mengadakan berbagai festival sepanjang tahun. Salah satunya Monte Carlo International Circus Festival. Monaco juga punya salah satu resort termewah di Eropa. Untuk sampai ke Monaco, wisatawan harus menggunakan pesawat yang hanya sampai Nice di Prancis karena Monaco tidak memiliki bandara. Sabar dulu guys, tenang ya, kamu bisa menikmati Monaco tanpa jadi sultan juga kok. Jadi banyak tempat gratis yang bisa dikunjungi. Ini dia tempat yang bisa dikunjungi, Prince Palace, tempat tinggal resmi keluarga kerajaan. Oceanographic Museum, salah satu museum kelautan tertua dan terindah. Larfoto Beach, pantai umum tapi bersih dan cantik banget. Monaco Ville, kota tuanya Monaco penuh gang kecil yang estetik. Jangan lupa ya guys, cuma di sini kamu bisa lihat mobil mewah parkirnya berjejer kayak motor di minimarket. Nah sekarang bagian tips untuk wisatawan, Monaco itu memang mahal tapi masih bisa dinikmati dengan hemat. Naik kereta dari Nice ini cuma sekitar 30 menit, kamu bisa bawa bekal atau makan di kafe kecil Monaco Ville. Jalan kaki ke semua destinasi. Kota ini kecil dan super aman. Iyalah ya, kecil banget.
Well guys, Monaco itu bukti kalau negara kecil bisa punya nama besar. Sebenarnya benderanya sama kayak kita ya, tapi kok beda nasib banget. Kayak budaya, sejarah, dan gaya hidup sultan. Kamu pernah ke Monaco atau pengen? Drop di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng karena habis ini aku bakal share perjalanan ke kota-kota keren lainnya di Eropa. Thank you for watching. Bye-bye. Happy traveling.